campuran larutan berikut ini yang membentuk larutan penyangga atau larutan buffer adalah, oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih larutan buffer, ya. Nah, larutan buffer itu adalah larutan yang dapat menjaga agar suatu pH relatif tetap. Nah, secara umum larutan buffer dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa. Nah, oke, larutan buffer yang sifatnya asam itu dibentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya, ya. Jadi basa konjugasi atau garamnya. Contohnya adalah CH3COOH itu merupakan asam lemah dicampur dengan CH3COONA itu merupakan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Ya, dan CH3COH asam, maka basa konjugasinya CH3COO-. Jadi syaratnya itu garam itu harus mengandung basa konjugasi dari asam lemahnya. Kemudian yang kedua adalah HCN dengan CaCN 2 kali. Nah, ini juga bisa membentuk suatu buffer. Buffernya bersifat asam. Kenapa? Karena dibuat dari asam lemah, itu HCN, dan CaCN 2 kali itu adalah garam yang mengandung basa konjugasi dari HCN. Dalam hal ini adalah CN-nya aja gitu ya. Oke, berarti dia bisa membentuk buffer yang asam. Kemudian buffer basa itu dibentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya ya. Oke, contohnya adalah NH3 dengan NH4Cl. Kita tahu NH3 itu merupakan basa lemah, kemudian NH4Cl itu merupakan garamnya, di mana mengandung asam konjugasi dari NH3. Maka antara NH3 dan NH4Cl bisa membentuk suatu buffer yang sifatnya basa, ya. Oke, selain itu buffer itu juga bisa dibuat dengan cara mereaksikan antara suatu asam atau basa lemah dengan asam atau basa kuat. Oke, gini. Kalau buffer asam itu bisa dibuat dari asam lemah ditambah basa kuat. Cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah yang asam lemahnya itu harus bersisa. Kenapa harus bersisa? Agar nanti ketika akhir reaksi itu terbentuk campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Rumus yang berlaku untuk buffer asam, kalau kita ingin mencari pH-nya, berarti kita nyari konsentrasi H+. Nah, itu sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Buffer basa bisa juga dibuat dengan cara mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Syaratnya lagi-lagi yang lemah harus berlebih. Dalam hal ini basa lemahnya harus berlebih ya, atau bersisa. Agar nanti pada akhir reaksi itu terbentuk campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Ya, karena syarat buffer adalah seperti itu. Nah, rumus yang berlaku untuk mencari pH dari buffer basa, karena dia basa berarti kita nyari konsentrasi OH- itu sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang A itu campuran antara 50 ml CH3COOH 0,2 molar itu merupakan asam lemah dicampur dengan 50 ml NaOH 0,1 molar itu merupakan basa kuat. Nah, kemungkinan bisa untuk buffer. Syaratnya apa? Syaratnya yang lemah, dalam hal ini asam lemah harus berlebih. Kita lihat, kita buat reaksinya CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONA ditambah H2O. Lihat ya, mula-mula CH3COOH 10 milimol, sedangkan NaOH 5 milimol. Nah, lihat, maka yang akan habis itu adalah NaOH sebanyak 5, sehingga CH3COOH masih bersisa 5 milimol. Kemudian dari reaksi itu kan terbentuk 5 milimol CH3COONA, sehingga pada akhir reaksi itu terbentuk campuran antara CH3COOH sebanyak 5 milimol dan CH3COONA sebanyak 5 milimol juga. Maka campuran ini bisa membentuk buffer. Otomatis jawabannya dipastikan adalah A.